judi. Yes. Biar tanpa judi. Jelas. Assalamualaikum semuanya, salam biliar tanpa judi. Di video ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan tembakan efek. Bahasan bagaimana menggunakan tembakan efek ini sangat panjang, karena kita harus memahami throw dari tembakan, defleksi, lengkungan, dan speed. Tembakan English dapat diartikan juga sebagai penerapan side spin ke cue ball. Penerapan tembakan ini adalah dengan memukul cue ball di kedua sisi vertikal atau garis yang membentang ke kanan dan ke kiri cue ball. Selain itu, tembakan English membuat Anda melakukan hal-hal indah di atas meja biliar. Anda dapat memutar cue ball dari rel dan mengelilingi meja untuk mendapatkan putaran yang sempurna. Kegunaan lain dari tembakan ini adalah dapat membuat memasukkan bidikan tertentu menjadi jauh lebih mudah. Meskipun Anda dapat memainkan permainan yang sangat baik dengan menggunakan tembakan English, Anda harus menguasainya untuk menjadi pemain yang sempurna. Ada harga yang cukup besar yang harus dibayar untuk menuai hasil yang melimpah dari tembakan English. Anda harus belajar bagaimana tembakan English mempengaruhi proses bidikan Anda. Prosesnya akan terjadi lebih cepat jika Anda sudah terbiasa dengan konsep-konsep seperti throw atau lemparan, defleksi, lengkungan, dan gaya ayunan. Sebelum kita mulai, ada peringatan penting untuk pemain pemula. Belajar tembakan English membutuhkan waktu dan banyak latihan. Jika Anda belum sepenuhnya yakin dengan dasar-dasar biliar Anda, lebih baik Anda menunggu sampai permainan Anda berada pada pondasi yang lebih kokoh. Mengapa? Karena jika tembakan English digunakan secara tidak benar, akan menghasilkan lebih banyak kesalahan daripada tembakan sempurna. Gunakan dengan maksimal waktu kalian. Ikuti langkah Anda sendiri melalui materi ini untuk memastikan Anda menyerap materi secara menyeluruh. Tembakan English adalah teori yang berguna yang dapat menambah keahlian permainan Anda. Namun, hindari menjadi pecandu tembakan English yang mana Anda menggunakannya di setiap hampir tembakan. Karena banyak pemain membuat kesalahan akibat terus-menerus melakukan tembakan English. Gunakan tembakan ini dengan bijak. Ini homemade, sarungnya homemade, ini juga homemade. Ini juga ada sticknya. Aku beli jadi Abastor Palembang. Abastor. Ya, buat teman-teman yang di Palembang bisa beli langsung ke tokonya. Buat yang di luar Palembang belinya online. Jadi ini tuh bisa online yes, ya. Dan biliar tanpa judi. Wah, aku udah gak sabaran nih ya. Gambar ini adalah titik tengah yang akan menjadi titik referensi. Cobalah untuk memukul cue ball tepat di tengah-tengah. Ini tidak semudah kelihatannya. Ketika Anda dapat secara konsisten memukul cue ball dari titik tengah, artinya Anda siap untuk melakukan tembakan English. Istilah lain dari tembakan English adalah set spin atau tembakan efek, atau memukul cue ball menjauh dari sumbu vertikal. Gambar ini menunjukkan sumbu vertikal dari cue ball. Saat bagian tengah tip menyentuh cue ball di kedua sisi garis, Anda akan menerapkan tembakan English atau set spin ke cue ball. Sebelum menyelidiki lebih jauh misteri tentang set spin, kita akan meluangkan waktu sejenak untuk membahas tentang follow dan draw. Top spin atau istilah lain tembakan follow diterapkan pada cue ball dengan cara memukulnya di atas sumbu horizontal yang ditunjukkan oleh bola C. Bola D menunjukkan seperti apa bentuk tip penuh top spin. Anda bisa menembak pada bola setinggi ini tanpa bahaya miss cue. Tembakan draw atau backspin dibuat dengan memukul bola putih di bawah tengah. Bola E menunjukkan penempatan tip 1/4 tip di bawah tengah. Tembak cue ball serendah ini akan membuat cue ball mundur. Follow atau tembakan draw tidak dianggap sebagai tembakan English. Ingat, English adalah side spin, bukan top spin atau back spin. Ilustrasi pada gambar ini mengasumsikan tip standar 13 mm. Alasan untuk membahas ini adalah jika Anda telah mempelajari teori di tempat lain, Anda mungkin melihat tip yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan cue ball. Dalam diameter 13 mm, jangan berpikir bahwa Anda dapat memberikan istilah 1,5 tip atau bahkan 2 tip lebih dari titik tengah. Ada 6 posisi tembakan English. A dan B ini menunjukkan English kiri tengah dan kanan tengah. Tip di bola A diposisikan setengah tip kiri tengah, sedangkan tip di bola B adalah 1 tip kanan tengah. Setengah tip English mudah diukur karena tepi bagian dalam tip Anda sejajar dengan sumbu vertikal cue ball.
Ini menjadikannya tempat yang baik untuk memulai proses pembelajaran. Setengah tip English akan mengajarkan Anda banyak tentang efeknya tanpa mengubah hasil tembakan secara drastis. Tingkat kesulitan membidik meningkat ketika semakin jauh dari sumbu vertikal saat Anda memukul cue ball. Ingatlah bahwa banyak pemain hebat yang jarang menembak melebihi setengah tip dari sumbu vertikal. Tembakan English yang paling sering digunakan adalah dengan follow atau draw. Bola C, D, E, dan F contohnya. Misalnya, English kiri dan draw ditunjukkan oleh bola E. Ini biasanya disebut dengan English kiri bawah. Anda harus berhati-hati untuk membatasi penggunaan English saat Anda menggabungkannya dengan follow atau draw. Jika Anda menempatkan stick Anda satu tip di atas dan satu tip di bawah tengah, tip Anda akan sangat dekat dengan tepi cue ball. Sebagai akibatnya, Anda akan menghadapi risiko kesalahan miss cue yang sangat tinggi. Kesalahan yang terjadi adalah saat tip gagal menempel pada cue ball di tempat yang diinginkan. Sekarang kita harus memahami bagaimana throw dalam tembakan English. Tembakan English dapat mengubah arah objek ball. Bagian A menunjukkan apa yang terjadi ketika English yang tepat digunakan. Setelah kontak, cue ball dan objek ball sesaat terkunci bersama. Penguncian ini seperti prinsip roda gigi. Dalam hal ini, cue ball yang berputar berlawanan arah jarum jam mengenai objek ball dan melemparkannya ke kiri. Anda harus mengimbangi English dengan membidik sedikit ke kanan garis. Saat kontak, kedua bola berbaris sedikit di kanan pocket. Lemparan atau throw mengubah objek ball ke kiri dan masuk ke dalam pocket. Bagian B menunjukkan efek dari English kiri. Dalam contoh ini, putaran cue ball searah jarum jam melempar objek ball ke kanan dan masuk ke dalam pocket. Tembakan ini dibidik di luar tepi kiri pocket untuk memungkinkan lemparan. Kedua contoh menunjukkan dasar-dasar lemparan. Beberapa faktor tambahan akan menentukan besarnya lemparan. Lemparan paling kecil terjadi pada pukulan lurus dan pukulan dengan sudut potong yang kecil. Hal ini dijelaskan oleh efek roda gigi. Yang paling terasa adalah pada tembakan penuh atau hampir penuh pada objek ball. Saat sudut potong bertambah, cue ball mulai semakin sedikit mengenai objek ball. Kekuatan pukulan Anda juga akan mempengaruhi tingkat lemparan. Pukulan lembut memberikan dampak throw yang lebih besar. Sebaliknya, dengan pukulan keras, Anda akan mengalami throw yang sangat sedikit. Dalam contoh ini, setiap bola ditembak menggunakan kecepatan pukulan medium. Dengan pukulan keras, Anda akan mengubah bidikan Anda ke tepi bagian dalam pocket. Sekarang kita akan mengenali outside English dan inside English. Tembakan English umumnya disebut sebagai English luar atau English dalam. Pada tembakan sebelumnya, kedua tembakan dipukul dengan English luar. Pada gambar ini, pukulan di bagian A digunakan tembakan English luar. Ketika bola ditembak ke kiri dengan English kanan, itu disebut English luar. Sebaliknya, menembak ke kanan dengan English kiri, ini disebut English luar. Saat menggunakan English luar, bidiklah pukulannya lebih penuh pada objek ball dari biasanya. Beberapa pemain lebih suka memutar bola menggunakan English luar karena memungkinkan mereka untuk membidik bagian yang lebih besar dari objek ball. Bagian B menggambarkan apa yang disebut English dalam. Menembak ke kanan dengan English kanan disebut inside English atau English dalam. Dan menembak ke kiri dengan English kiri juga akan disebut dengan English dalam. Objek ball dipukul lebih tipis dari inside English. Akibatnya, English dalam tidak akan membuat throw bola sebanyak English luar dengan jumlah yang sama pada pukulan yang sama. Banyak pemain menghindar tembakan English dalam karena membutuhkan pukulan yang lebih tipis, yang membuat bidikan menjadi sangat sulit. Pemain pemula harus terlebih dahulu belajar menggunakan tembakan English luar. Setelah Anda cukup mahir di tembakan English luar, Anda harus mengatasi tantangan menggunakan English dalam. Cukup sekian, selamat mencoba, salam biliar tanpa judi.